Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Ibu Ekonomika Widya Surti SPD yang saya hormati. Selamat petang atau malam Ibu Kunujiati. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam ya, waktu istirahat, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan di agenda yang sangat padat Ibu Ekonomika. Tetap memberikan kesempatan kepada saya untuk diskusi maupun wawancara. Kemarin-kemarin kan kita sudah menggali penyebab masalah, terus solusi. Sekarang itu solusi yang relevan, yang pas untuk kita gali lagi, jadi mengkerucut begitu Ibu Ekonomika. Jadi untuk sharing banyak juga. Kemarin kan ada dua permasalahan. Yang pertama motivasi belajar siswa yang rendah di kelas 5 ya, karena saya itu mengampu di kelas 5. Yang kedua itu adalah tidak maksimalnya hasil pelajaran matematika atau hasil belajar pada mata pelajaran matematika. Untuk motivasi itu kemarin solusi dari Ibu Novika, hasil wawancara dengan pakar, dan juga kajian literatur itu ada 5 poin solusinya. Terus untuk tak kerucutkan yang pas dan yang sesuai gitu Ibu Novika. Jadi yang pertama itu kemarin kita menggunakan pendekatan behavioristik. Menurut Ibu, behavioristik itu kan pendekatan yang berbasis dengan karakter siswa atau guru harus menggali ya, kedekatan dengan individual siswa ya. Itu kan juga punya kekurangan ataupun kelebihan. Menurut Ibu untuk motivasi siswa itu gimana Ibu? Behavioristik itu pendekatannya Bu? Iya. Saya tahunya itu teori behavioristik. Iya, itu ada. Jadi teori behavioristik, tapi ada juga pendekatan behavioristik. Hampir sama sebenarnya. Behavioristik itu kan tingkah laku ya. Iya. Dimana dalam penerapan menggunakan pendekatan ini tentunya kita mengarah ke metode pembiasaan atau tingkah laku yang dibiasakan, yang diterapkan kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu terbiasa. Karena misalnya kita ingin peserta didik memiliki tingkah laku misalnya gemar membaca. Nah, mungkin kita biasakan mereka untuk budaya membaca seperti 15 menit sebelum masuk membaca dulu. Nah, tentunya itu juga harus sebenarnya lebih baik lagi kalau juga guru sebagai role model. Role model itu contoh, memberikan contoh. Jadi guru itu tidak hanya merencanakan dan melaksanakan atau menyuruh mereka membaca, tapi kita juga memberi contoh pada mereka. Nah, itu akan lebih baik. Itu behavioristik, tentang perubahan tingkah laku. Menurut Ibu, dampak terhadap motivasi itu bagaimana dengan pendekatan behavioristik? Itu berarti munculnya dari eksternal, dorongan dari luar kan? Iya, dari luar. Kemungkinan kalau misalnya dorongan atau motivasi yang dimunculkan dari luar, dirangsang dari luar, bisa bertahan lama, bisa juga tertanam pada peserta didik. Nah, berbeda kalau motivasi itu terbangun sendiri dari dalam diri peserta didik, motivasi internal. Seperti itu Ibu. Berarti tentang pendekatan behavioristik juga memang penting juga ya Bu, karena faktor dari luar termasuk. Yang kedua itu ada menerapkan metode pembelajaran secara langsung. Menurut Ibu gimana ini untuk pengangkatan motivasi siswa atau peningkatan motivasi siswa dengan metode pembelajaran secara langsung yang meliputi ada banyak tahapan ya Ibu, mungkin tujuan pembelajarannya harus disampaikan kan begitu, terus menyiapkan siswa, presentasi, demonstrasi, begitu sampai dengan kita
berlatih, memberikan latihan terbimbing, mengecek sampai pemberian kesempatan latihan mandiri itu. Nah, jadi ada banyak sekali poin-poin masalah metode langsung. Untuk menurut Ibu metode langsung ini dalam peningkatan motivasi belajar pendekatan secara langsung atau direct learning bisa digunakan berbagai macam metode. Metode ceramah bisa, dengan metode diskusi bisa. Nah, pendekatan secara langsung ini sebenarnya menurut saya itu baik Ibu. Berarti kan langsung cara tatap muka. Ya. Nah, itu tapi kan masih terlalu luas cakupannya direct learning secara langsung. Nah, dari model atau pendekatan secara langsung ini atau direct learning, Ibu khususkan lagi. Nah, mau pakai metode yang apa? Tentunya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik itu lebih baiknya kita cari metode yang di dalamnya itu ada kegiatan peserta didik secara aktif. Diskusi mungkin atau ya boleh bisa diskusi, tanya jawab. Ya. Kalau ceramah tidak ya Bu ya? Ceramah itu hanya gurunya. Bisa Ibu, tapi alangkah baiknya juga dikombinasikan dengan metode yang lain. Karena ceramah itu tidak bisa ditinggalkan juga sih Bu. Sebenarnya kan kita menjelaskan apa, memberi pengertian apa kepada siswa kan melalui ceramah. Tapi kalau hanya ceramah itu saja, itu mungkin ada ke arah siswa untuk lebih aktif itu kesempatannya atau peluangnya kecil kalau hanya metode ceramah. Berbeda dengan kita kreasikan atau kita kombinasi dengan metode yang lain. Jadi ada ceramah, mungkin nanti kita kombinasikan dengan diskusi atau tanya jawab atau dan lain sebagainya. Kerja kelompok begitu. Jadi kalau menurut Ibu untuk seperti tadi metode langsung dengan pendekatan behavioristik itu lebih unggul mana untuk meningkatkan motivasi siswa? Saya kalau berbicara keunggulan, karena dua metode ini sebenarnya memiliki karakteristik tersendiri-sendiri. Intinya Ibu mau pakai pendekatan atau metode yang ingin diterapkan, kita lihat satu materinya dulu. Kita lihat materi, kesiapan peserta didiknya, tujuan pembelajarannya. Nah, misalnya fotosintesis materinya. Kalau kita hanya menerangkan dengan metode yang biasa kita lakukan ceramah, misalnya kan, menurut Ibu hanya metode ceramah dengan metode ceramah kita kombinasikan mungkin dengan kita menyiapkan media seperti LCD proyektor, kita tampilkan bagaimana proses fotosintesis, terus atau kita kombinasikan dengan belajar di luar kelas kita tunjukkan tumbuhannya, kita tunjukkan oh ini anak-anak kenapa daun berwarna hijau dan lain sebagainya. Nah, kita jelaskan pada anak saja atau kita ajak anak dengan ceramah dan kombinasi dengan berbagai macam metode itu lebih efektif yang mana kalau menurut Ibu? Hanya ceramah saja atau ceramah dengan kombinasi dengan metode yang lain lebih baik yang mana? Iya, otomatis ya lebih ke benda langsung nyatanya gitu ya. Kalau menurut saya iya Ibu. Kita mau gunakan metode apa, pendekatan apa, kita lihat materinya, kita lihat tujuan pembelajarannya, kita lihat kesiapan peserta didiknya, ya, kita lihat lingkungannya, kita lihat sarana dan prasarananya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya juga ada kelebihan dan keunggulan sendiri-sendiri ya Ibu ya. Tergantung nanti kita terapkan pada materi yang sesuai. Selanjutnya motivasi belajar siswa itu juga dapat diatasi. Solusi yang ketiga itu menerapkan strategi pembelajaran kontekstual, teaching and learning, CTL itu juga katanya kelebihannya kan termasuk pembelajaran itu lebih bermakna, produktif karena adanya eksperimen atau bagaimana itu.
untuk kontekstual. Oh, mengaitkan Kontekstual. pembelajaran dengan dunia nyata siswa. menurut Ibu itu seberapa pengaruhnya untuk peningkatan motivasi siswa itu kalau Siti Ali? Bu, kalau misalnya saya mengajak Ibu belajar dengan materi yang terkait dengan lingkungan yang sekitar tempat Ibu lah, dunia nyatanya Ibu. Iya. Apakah Ibu lebih tertarik yang mana? Saya bercerita atau menyampaikan materi dengan materi langsung begitu. dengan sesuai dengan dunia nyata Ibu, atau dengan dunia yang asing, misalnya Ibu tinggalnya di daerah pegunungan. Saya ceritanya tentang yang laut, Ya, pantai. pantai misalnya. Lah, pantai kayak apa, laut yang kayak apa? Ibu lebih tertarik yang mana? Langsung ya kita langsung ke sana begitu ya Ibu ya. Maksudnya akan lebih nyambung yang mana nih disampaikan dalam materi? Apa sesuai dengan lingkungannya Ibu atau dengan lingkungan yang Ibu tidak kenal, yang belum pernah Ibu kenal? Itu akan lebih mengena yang mana menurut Ibu? Berarti lebih mengena dengan lingkungan yang kita akan Iya, karena kita tahu. pelajari itu ya. Iya, karena kita tahu. Misalnya kita belajar tentang mata pencaharian penduduk ya, tentang pekerjaan. Nah, di situ kita ajak aja anak-anak melihat seorang pedagang, melihat ojek, tukang ojek. Oh, anak-anak, inilah pekerjaan yang menghasilkan barang. Coba lihat itu pedagang itu. Apa yang dia jual? Ada sabun, ada itu Bu, bumbu-bumbu Bu, ada sayur. Oh, berarti dia memberikan apa kepada pembeli? Barang, Bu. Nah, itu menghasilkan barang kan? Coba kamu lihat, Bapak tukang ojek itu dapat penghasilan tidak? Dapat, Bu. Dia jualan apa? Jualan apa ya, Bu ya? Ngeter uang, Bu. Berarti kalau tidak terlihat, dia menghasilkan jasa. Kita ajak langsung. Nah, itu kan berhubungan dengan dunia siswa. Iya. Beda halnya Ibu mau mengajarkan tentang contextual learning, tapi tidak sesuai dengan dunia siswa. Misalnya ingin mengajarkan tadi mata pencaharian atau pekerjaan. Anak-anak, astronot itu kerjanya ngapain ya? Dia jualan apa ya? Menghasilkan apa ya? Kira-kira tahu nggak anak? Jelas sulit ya Bu ya. Tentang luar angkasa. Kan tidak sesuai dengan dunia siswa. Iya. Nah, saya kira itu lingkungan sekitar sesuai dengan dunia siswa, misalnya sosial budaya mereka, adat istiadat mereka, itu akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, itu contextual learning, pembelajaran sesuai dengan dunia siswa. Dunia siswa itu maksudnya dunia nyata Iya. siswa atau lingkungan siswa. Sepertinya itu lebih akan menggugah motivasi siswa untuk belajar kalau seperti itu ya Ibu. Baik Ibu, saya kira contextual learning juga itu mengena, lebih mengena ke siswa. Lebih mengena itu. Jadi kalau pembelajaran itu lebih mengena itu pasti partisipasi atau motivasi tergugah juga ya. Tapi kalau untuk seperti tadi dari pendekatan behavior si model secara langsung mungkin itu saling berkaitan ternyata ya Ibu ya. Untuk ini Saling melengkapi bisa Ibu. ya. Nanti dalam pembelajaran contextual learning ataupun dalam pembelajaran yang kedua tadi apa Ibu? Sebelum contextual learning tadi? Itu tadi kita menggunakan apa namanya? Sebentar, saya lupa ya. Model secara langsung. Iya, direct learning. Iya. Nah, itu juga saling melengkapi sebenarnya Ibu. Ada kalanya kita menggunakan behavioristik, ada kalanya kita menggunakan contextual learning, ada kalanya kita menggunakan direct learning. Iya. Ya, tergantung itu tadi Ibu, materinya, tergantung tujuan pembelajarannya,
Terus tergantung dengan kesiapan peserta didiknya dan kesiapan kita juga, Ibu. Iya. Tentunya. Tentunya ya, yang paling berpengaruh ya kesiapan guru itu tadi. Ya, kesiapan kita juga harus diperhatikan. Jangan kita pakai ini, kita nggak tahu ini ngapain sih. Iya. Betul itu, betul ya. Terus selanjutnya yang keempat itu ada juga solusi yang akan bisa menyelesaikan masalah motivasi belajar itu menggunakan model discovery learning. Karena katanya itu kan melakukan eksperimen, percobaan, atau jadi siswa itu melakukan sesuatu itu lebih menggugah juga, seperti tadi mungkin kontekstual learning ya. Discovery learning, iya, dalam pembelajaran atau pendekatan menggunakan pendekatan discovery learning ini berarti siswa itu nantinya Ibu akan diarahkan untuk menemukan sesuatu. Iya. Mereka menggali dari berbagai macam informasi bisa didapatkan dari buku atau dari berbagai macam sumber. Iya. Menggali, setelah digali kemudian ditemukan pemecahan masalahnya, ditemukan itu tadi suatu penemuan discovery learning. Beda dengan problem based learning. Kalau problem based learning, siswa itu dihadapkan dengan suatu masalah. Yeah. Masalah yang direkayasa bisa, tapi enaknya mungkin masalah itu tadi discovery digabung sama kontekstual. Oh, yeah. Misalnya problem based learning digabung dengan kontekstual. Misalnya problem based learning, masalah apa sih yang lagi hangat-hangatnya yang terjadi di sekitar lingkungan peserta didik. Nah, coba anak-anak misalnya sampah, masalah sampah yang terbuang di penduduk yang membuang sampah di sembarangan. Yeah. Nah, kenapa ketika musim penghujan air sungai, misalnya nama sungai Sungai Ares itu meluap. Yeah. Nah, itu berarti permasalahannya diangkat dari permasalahan yang faktual, nyata, kontekstual learning, digabungkan dengan problem based learning. Berarti masalahnya tidak direkayasa, masalahnya benar-benar terjadi di lingkungan siswa. Direkayasa juga bisa, misalnya ada permasalahan ini, terus bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, itu juga akan mendorong mereka untuk berpikir, menganalisis, berpikirnya kalau bisa dibilang itu berpikir sudah tingkat yang level orientasi HOTS. Nah, karena mereka kan mengumpulkan informasi, menganalisis, mengevaluasi juga, itu kan sudah pada HOTS, walaupun belum pada level mencipta. Betul itu ya. Jadi sebenarnya juga saling terkait ya, antara saling melengkapi itu ya. Jadi agak sulit juga berarti kita mengkerucutkan hanya satu itu ya Bu ya, karena saling terkait ya? Tergantung nanti Ibu materinya apa. Iya, berarti harus kita munculkan tujuan pembelajarannya. Jadi motivasi belajar siswa itu juga di materi tertentu ya Ibu ya. Tidak semuanya, kadang anak suka matematika, kalau bahasa Indonesia dia agak pro gitu ya Bu ya. Kalau sebenarnya guru bisa merancang pembelajaran yang tepat, metode yang tepat, media yang tepat, dan sudah melakukan pendekatan kepada siswa, saya kira bisa. Oh, begitu. Selanjutnya yang terakhir itu menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Alat peraga itu sangat membantu Ibu dalam pembelajaran. Saya kira sangat membantu sekali. Anak-anak seandainya melihat terus memegang langsung, oh ini misalnya pembelajaran rangka, kita bawa rangka manusia, ini tulang hasta, ini tulang belikat, ini tulang, nah itu tuh akan lebih mengena. Jadi tidak hanya di angan-angan mereka saja, daripada kita mempelajari mereka, anak-anak tulang hasta itu yang ini, tulang pengumpil itu yang ini. Berbeda dengan kalau kita membawa alat peraga itu tadi, mereka akan lebih mengena. Oh, hasta tuh ternyata panjang ya Bu ya. Pengumpil juga panjang. Besar yang mana, pengumpil atau hasta? Oh, besar yang pengumpil Bu. Seperti itu. Itu sangat membantu kehadiran alat peraga.
Jadi ini juga saling berkaitan lagi ya, Ibu Iya. ya, solusi-solusi tadi ya. Untuk mengkerucut kita juga nanti harus lihat materinya. Oke, terima kasih Ibu untuk yang permasalahan kedua. Kita menemukan masalah yang tidak maksimalnya hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran matematika. Kemarin ditemukan ada 4 solusi, Ibu. Yang pertama itu adalah media belajarnya kan yang bermasalah. Jadi ketika ditemukan sumber belajar yang bermasalah, ternyata ditemukan ada solusi yang pertama itu menggunakan media dakon matematika untuk perkalian. Menurut Ibu bagaimana? Saya baru dengar itu dakon matematika Iya. itu seperti apa, Ibu? Jadi seperti kita mengumpulkan dan permainan dakon itu loh Ibu. Itu juga termasuk solusi sebagai sumber belajar agar siswa itu mengenal terhadap pembelajaran perkalian atau pembagian. Dakon itu kan kita mungkin ada 2 baris, yang sini 10, sini juga 10, setiap lubang kita beri 3 atau 3 berarti 3 kali berapa kan, seperti itu. Itu permainan dakon, jadi untuk pembelajaran matematika itu sebagai sumber belajar. Menurut Ibu bagaimana? Kalau pembelajaran matematika itu yang susah itu materi yang apa, Ibu? Apa semua materi anak merasa kesulitan dalam matematika? Sebenarnya juga kalau mungkin yang umum itu hanya sekitar 40% lah siswa itu mencapai nilai maksimal ketika setelah kita beri keterangan penjelasan dengan berbagai macam gaya, ketika diberi soal itu hanya 40% siswa yang nilainya ya anak itu saja. Intinya gini, Bu, kalau pembelajaran matematika kita beri gambaran pada anak, matematika itu pelajaran yang menyenangkan, menyenangkan pada anak. Kita ajak aja mereka belajar, tapi tidak sadar kalau mereka belajar. Misalnya, matematika kita buat menyenangkan, belajar perkalian. Ibu bawa aja misalnya permainannya, misalnya ada 4 kotak, ada 3 kotak. Nah, ada 3 kotak. Setiap kotak itu kita isi misalnya 3 kelereng. Ini kotak yang pertama 3, kotak yang kedua 3, kotak yang ketiga jumlahnya 3 kelereng, yang keempat mungkin 3 kelereng. Anak suruh menghitung berapa kelerengnya, 1, 2, 3. Nah, nanti mereka menghitung, Bu, kelerengnya ada 12. Nah, berarti anak-anak kita terangkan konsep itu 4 kotak itu kita tulis 4. Kelerengnya ada berapa? Ada 3. Berarti kelereng di dalam itu berjumlah 3. Satu kotaknya ada berapa jumlah? Misalnya 3 kotak, 3 kelereng. Berapa kali kelereng yang ada di dalam kotak? Berapa kali kelereng yang ada di dalam kotak? 4 kali, Bu. Lah ini 1, 2, 3, 4. Berarti 3-nya ada berapa? Ada 4, Bu. Berapa 4 kali 3? 12. Bisa sambil bermain seperti itu. Lah itulah yang dimaksud dakota itu. Atau mungkin pakai cara ini, Ibu, dengan cara bersenang-senang. Nah, saya pernah lihat teman itu dia melakukan pembelajarannya itu perkalian dengan cara mereka berbaris, muridnya berbaris, Bu. Kemudian pakai tangan berbaris dua baris ke belakang gitu. Yang paling depan misalnya yang anak pertama dan anak anak yang sebelah sini dan sebelah sini, kanan dan kiri, mereka pinsut seperti ini misalnya set, berarti 2 kali 5 berapa, Bu? 2 kali 5. Anak yang bisa menjawab boleh pulang duluan misalnya. Berarti kan anak yang nggak bisa kan pulang nyari, Bu. Nanti lanjut ke belakangnya lagi, cepet-cepetan, 3 kali 6 18. Nah, yang ini pulang. Jadi yang merasa nggak bisa, mereka akan tertantang untuk bisa. Besok kalau pas main mingsut perkalian, saya harus bisa jawab. Nah, misalnya seperti itu. Berarti ciptakanlah pembelajaran matematika itu pembelajarannya nyaman dan menyenangkan. Berarti dakota itu juga termasuk media atau sumber belajar yang relevan juga, Ibu ya. Iya. Untuk menaikkan atau meningkatkan hasil belajar siswa.
Selanjutnya yang kedua itu ya seperti tadi juga menggunakan masalah-masalah kontekstual Ibu yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Itu juga termasuk meningkatkan hasil. Iya. Kalau menurut Ibu mengaitkan materi-materi kontekstual ini dengan permainan seperti tadi itu lebih mengenai yang mana Ibu? Ya itu tadi tergantung tujuan dan materi Ibu. Berarti Ibu nanti seandainya ingin membuat suatu rancangan pembelajaran, Ibu lihat dulu perangkatnya Ibu, promesnya Ibu. Setelah dilihat promesnya, oh hari ini, besok materinya ini, subtema gini, subtema ini. Kalau saya kan masih tematik ya Bu ya, masih kurikulum 2013. Kita lihat promesnya. Dari promes itu kita lihat apa yang kita ajarkan. Nah, setelah itu kita rancang pembelajaran. Rancangan pembelajarannya itu sebaiknya di dalamnya itu menggunakan metode-metode yang bisa membangkitkan motivasi, metode-metode yang bisa membuat siswa itu nyaman dan merasa senang ketika pembelajaran berlangsung. Lihat tujuannya. Berarti tujuan pembelajarannya itu apa? Kembali ke tujuan dan materi lainnya. Iya. Selanjutnya ada menggunakan alat peraga visual yang menarik perhatian. Itu termasuk sumber belajar untuk visual berarti penglihatan. Iya, mungkin gambar, grafik kalau kita tergantung lagi Ibu, kita lakukan pendekatan pada peserta didik. Karena gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Ada peserta didik yang cepat paham kalau hanya dengan melihat. Ada juga peserta didik yang paham dengan cara mendengarkan. Ada juga peserta didik yang bisa memahami dengan cara keduanya, melihat dan mendengarkan. Begitu ya Ibu ya. Jadi lebih baik kombinasi keduanya Ibu. Tidak hanya visual, tapi audio juga kalau menurut saya. Iya. Karena gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda itu. Jadi bisa menyangkut seluruh peserta didik kalau dikombinasikan. Berarti audio visual ya. Selanjutnya untuk yang keempat, yang terakhir untuk solusi pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika itu tadi, yaitu menyiapkan bahan ajar berbasis benda-benda konkret dan lingkungan sekitar atau mungkin video. Jadi audio visual itu masuk di sini. Iya. Menurut Ibu dari sekian yang tadi, mulai dari Dakota terus alat peraga itu audio visual ataupun tadi benda-benda konkret, itu menurut itu yang paling mengena untuk peningkatan hasil belajar siswa matematikanya apa? Ibu tentunya harus merancang metode, media, sumber belajar yang sesuai dengan tujuan belajar maupun materi dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Berarti tadi keempat-empatnya itu sangat memungkinkan semua iya, ya untuk peningkatan nanti hasil materinya apa, tujuan pembelajarannya apa. Jadi Ibu harus lihat dulu di program semesternya Ibu, lihat dulu kira-kira kita itu ingin menyelesaikan masalah materi matematika tentang perkalian. Saya mau pakai metode apa ya? Nah, berbeda lagi. Saya ingin menyelesaikan masalah matematika terkait pecahan. Tentunya beda kan lagi metode dan media yang digunakan. Jelas, ya, jadi Ibu tentukan dulu, lihat dulu tujuan pembelajarannya, materinya, seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu, sudah banyak sekali masukan dan arahan yang sangat membantu, terutama ini kan kita sedang melakukan sebuah penelitian dari masalah problem yang ada, penyelesaian solusi. Jadi kita banyak sekali berbincang-bincang dengan pakar, bahkan kita juga mencari di kajian literatur. Itu terima kasih sekali, Ibu sangat membantu menambahkan referensi terutama ya. Terima kasih sebelumnya Ibu, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.